Setiap orang tua senantiasa menginginkan kebahagiaan untuk anaknya, termasuk seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya seorang diri. Ibu Evi adalah seorang single parent. Sejak suaminya meninggal, ia harus menggantikan posisi sebagai tulang punggung keluarga. Semenjak kepergian sang suami, kini Ibu Evi menjalani kehidupan sehari-hari bersama kedua anaknya yang masih sekolah. Nama saya Evi Purwaningsih, alamat saya di Kampung Baru RT 1 RW 3 Pasar Kliwon, Surakarta. Dan saya tinggal di sini menumpang di rumah orang tua. Dan saya mempunyai 2 orang anak, yang satu kelas 3 SMP, yang nomor 2 kelas 6 SD. Tidak mudah memang ketika harus menjalani kehidupan sebagai single parent. Harus bisa mencukupi kebutuhan hidup untuk biaya makan dan kebutuhan anak-anaknya sekolah. Di tengah kesibukannya, Ibu Evi kini menjadi pengrajin atau crafter dengan membuat kerajinan mote. Aneka kerajinan mote mulai dari gantungan kunci, tas, dan dompet dibuatnya sendiri kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Selain membuat kerajinan mote, Ibu Evi juga menjahit kain untuk dijadikan sebuah kerajinan tas dan dompet. Sehari-hari saya membuat kerajinan craft dari mote, dan dibuat menjadi banyak produk. Ada gantungan kunci, ada tas, dompet, ada macam-macam. Ini keahlian ini saya sekitar tahun 2000-an membuat mote ini mulai tren, dan kemudian saya kursus membuat mote ini. Dan setelah itu saya buat dan ternyata lumayan banyak orang yang membeli. Dan di samping itu saya juga membuat untuk puring dari tas. Kebanyakan orang itu tidak hanya bisa membuat tasnya, tapi untuk membuat dalam puring itu mereka tidak bisa. Jadi saya juga menerima untuk membuat puring-puring dari tas. Selain single parent, Ibu Evi ternyata sebagai penyandang disabilitas daksa. Sejak usia kecil, Ibu Evi sudah mengalami keterbatasan fisik. Kedua kakinya mengalami sakit polio. Berbagai upaya telah dilakukan demi kesembuhan kakinya, termasuk terapi dan menggunakan alat bantu. Akan tetapi, takdir berkata lain. Ibu Evi harus menerima kondisi kesehatan tubuhnya hingga saat ini. Saya disabilitas daksa. Saya mulai tidak bisa jalan itu ketika umur 1,5 tahun. Waktu itu saya panas. Kemudian dibawa ibu ke dokter. Dan setelah itu, sehari setelahnya, ketika saya, kalau orang Jawa itu diberdirikan gitu, tapi jatuh lagi, diberdirikan jatuh lagi, ternyata kaki saya sudah lemas, tidak bisa untuk berdiri. Dan mulai dari situ saya juga terapi di YPAC sampai umur 5 tahun, tapi juga tidak ada perkembangan. Dan kemudian oleh dari YPAC disarankan untuk memakai bris. Kemudian saya dibuatkan bris. Ketika umur 5 tahun, ketika saya belajar memakai bris ini, kemudian jatuh dan panas lagi. Dan oleh orang tua sudah tidak dipakaikan lagi, hingga saya masuk sekolah.
waktu itu masuk sekolah saya digendong oleh bapak saya setiap berangkat dan pulang digendong, dijemput digendong seperti itu. Nah, setelah SMP saya karena memang mungkin sudah besar dan mungkin saya juga malu kalau digendong terus kan seperti itu. Akhirnya dibelikan bris lagi, diberikan alat bantu bris ini, dan saya pulang pergi antar jemput becak seperti itu. Dengan segala keterbatasan fisiknya, tak menjadikan Ibu Evi harus berpasrah dan tak melakukan pekerjaan apapun. Akan tetapi, ia memiliki semangat yang luar biasa. Di usia remaja, Bu Evi sudah bergabung dan aktif dalam sebuah komunitas difabel, sehingga semakin banyak relasi atau teman-temannya. Senang sih, karena sebagai disabilitas sekolah saya di umum. Dari TK sampai SMA saya di umum, karena kebanyakan disabilitas itu tidak banyak yang bersekolah di umum. Hingga saya lulus SMA, dan kemudian saya mulai mengenal komunitas itu ketika sekitar tahun 98-an. Ketika itu umur saya sudah sekitar 20-an, dan saya mulai mengenal itu disabilitas, komunitas disabilitas. Kemudian saya masuk komunitas disabilitas dan di situ ternyata banyak temannya. Sebelumnya, Ibu Evi dipertemukan dengan seorang lelaki dan menjadi pendamping hidupnya. Akan tetapi takdir berkata lain. Ketika anak yang kedua dari Ibu Evi berusia 10 bulan, sang suami dipanggil menghadap ke pangkuan ilahi. Hal ini menjadi ujian berat bagi Ibu Evi dan kedua anaknya. Ketika saya berkeluarga tahun 2007. Kemudian saya dan mempunyai anak tahun 2009, anak yang masuk SMP ini, dan 3 tahun kemudian anak yang kedua, dan ketika umur anak saya yang kedua itu masih 10 bulan, suami saya memang sudah tidak ada waktu itu karena stroke. Dan memang untuk awal-awalnya sih tidak terasa nggih. Tapi setelah beberapa tahun saya harus istilahnya tulang punggung lah. Setiap manusia pasti memiliki kekhawatiran dalam hidupnya. Terlebih ketika seorang istri harus menjadi tulang punggung keluarga dengan merawat anak-anaknya yang masih usia kecil tanpa kehadiran sang suami yang sudah menghadap sang ilahi. Akan tetapi, ujian selalu berjalan dengan pertolongannya, karena Allah tidak akan membebani seorang hamba, melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemampuan untuk bisa menerima keadaan dan berusaha menjalani takdir kehidupan. Ya mungkin saat ini itu saya juga berpikir mungkin saya tidak mempunyai gaji bulanan kayak gitu. Terus saya juga mikir anak saya untuk sekolahnya bagaimana gitu. Beruntungnya anak saya sekolahnya di negeri semua, jadi memang ini gratis sementara. Tapi mungkin untuk kedepannya, nah, itu yang sulit saya cuman berpikir kalau Tuhan memberikan saya cobaan seperti ini, pasti Dia mencukupi, seperti itu aja. Saya merasanya seperti itu ketika saya butuh gitu, pas ada, seperti ada yang nggak tahu dari mana, pasti ada, seperti itu aja. Kehidupan akan terus berjalan silih berganti. Hanya orang-orang kuatlah
yang akan mampu bertahan dalam segala kondisi. Kekuatan sejalan dengan usaha yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Ibu Evi adalah salah satu wanita single parent yang tak pernah putus asa terhadap keadaan yang dialami saat ini. Bisa bahagia, bersanding dengan anak-anaknya dan orang-orang tercintanya. Ya, semoga mereka semua menjadi orang yang sukses seperti itu dan bisa mengangkat martabat orang tuanya. Dulu ketika SD, anak saya yang pertama itu ketika SD, saya nggak tahu apa yang terjadi di kelasnya, tapi kan saya antar jemput pulang ketika SD antar jemput. Kemudian anak saya itu bilang, "Bu, besok nggak usah jemput lagi." Lah opo, saya bilang gitu. Pokoknya nggak usah jemput gitu. Terus akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama anak saya, ternyata oleh teman-temannya mungkin dibully, dia bilang ibunya roda 3 seperti itu. Terus saya udah bilang nggak apa-apa, memang ini adanya seperti ini. Saya bilang ya udah, saya kasih semangat aja. Baik sahabat bersama berbagi sama, kali ini kita berada di tepatnya daerah Kampung Baru. Kita akan bersilaturahim ke kediaman Ibu Eva, yang mana katanya beliau seorang penyandang disabilitas dengan putra 2 dan beliau diuji dengan meninggalnya suami beliau. Bagaimana keadaan keluarganya? Saksikan yang satu ini. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya, ini dengan Ibu siapa? Evi. Ibu Evi. Ya, Ibu Evi, ini kami di pagi hari dari TV 10 beserta kru bisa sowan ke rumah panjenengan. Panjenengan sehat ya Bu ya? Sehat, amin. Ya, Ibu Evi, kalau boleh berbagi dengan kami dan pemirsa bersama di rumah ini. Ibu Evi tinggal di sini bersama siapa saja Ibu? Di sini masih sama orang tua dan adik. Oh, masih ada orang tua ya Bu ya? Ya, mohon maaf Bapak atau Ibu? Ibu. Ibu. Kalau ya. bapak sudah tidak ada. Oh. Kapan Ibu, Bu? Bapak tidak ada ya? Sekitar Sejak kapan itu? 4 tahun mungkin. Oh, baru 4 masih tahun, 4 iya. tahun ini ya, Iya. Bu ya. Ya, Ibu sayang ya sama Ibu panjenengan Mbak Evi ini, sayang ya sama Iya. Ibu ya. Ya. Kita doakan semoga panjang umur ya, Bu ya. Iya, amin. Kalau boleh tahu putra berapa ya? 2. Ini mohon maaf, saya panggilnya Ibu Evi atau Mbak Evi ini? Ibu. Ibu aja ya. Iya. Ya. Ibu Evi punya putra 2 ya? Iya. Sudah sekolah semua Ibu? Sudah. Sudah. Ini masih sekolah nih sekarang Ibu ya? Masih. Masih. Ya. Ibu, ini kesibukan Ibu ini sehari-hari apa Ibu kalau boleh berbagi dengan kami? Saya menerima pesanan ini, Mas. Ini kan dulu. Oh, di depan ya, saya ini ya. Iya. Dulu masih banyak yang buat seperti ini, tapi kan sekarang sudah trennya sudah turun. Tapi alhamdulillahnya masih ada sedikit-sedikit. Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Ya, ini pemirsa, sahabat bersama, ini Ibu Evi. Ya, ini karya beliau langsung, Masya Allah ya. Butuh kesabaran juga ya Bu ya, ketelatenan juga. Yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Ya. Motivasi apa panjenengan bisa telaten seperti ini, semangat, sabar. Ini kan butuh kesabaran juga Bu. Yeah. Mungkin kalau saya ini mungkin butuh setengah tahun Bu, atau mungkin sebulan 2 bulan. Ini rapi sekali. Ini yang semangat apa Bu, yang membuat jenengan mungkin bisa untuk menghidupi anak saya juga Pak. Untuk Itu ya, Bu, ya. sebagai tulang keluarga juga. Oh ya, mohon maaf suami.
sudah meninggal. Oh, sudah tidak ada. Sudah lama Ibu? Sudah dari tahun 2013 ketika anak saya yang nomor 2 itu berumur 10 bulan. Masih kecil ya Bu ya? Cukup lama ya Bu ya, 2013 berarti kurang lebih 10 tahunan ya Bu ya? Ya, 11 tahun. 11 tahun ya. Apa yang Ibu rasakan menjadi maksudnya single parents, seorang ibu ya juga menjadi tulang punggung keluarga juga? Ya mungkin kalau dirasakan berat Mas. Ya pasti. Tapi ya dijalani aja. Ya karena Ya. dititipi amanah anak, panjenengan tetap semangat ya Bu ya. Semaksimal dimaksimalkan juga. Ini mohon maaf ini ada di depan ini ada kebutuhan rumah tangga ini. Ini ibu saya. Ya. Ini jualan panjenengan juga ya Bu? Iya. Iya. Saya juga di sini kalau juga membantu ibu kalau jadi gantian gitu. Oh gitu, Gantian. saling melengkapi. Iya Bu. Bersyukur ya Bu ya, masih ada orang tua. Ibu ini mengingat ini kan juga butuh waktu juga ya Bu ya, mengerjakan ini. Lalu untuk mohon maaf Ibu kalau boleh berbagi dengan kami biaya pendidikan atau mungkin kebutuhan sehari-hari, lalu bagaimana Ibu mencukupinya? Kalau untuk pendidikan kebetulan anak saya kan sekolahnya di negeri, Oh, gitu. jadi agak ringan karena untuk bulanan mereka tidak bayar. Baik. Tapi memang untuk uang saku sih. Setiap hari kita harus uang saku seperti itu. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari memang saya masih numpang orang tua sih. Tapi jenengan masih semangat seperti ini luar biasa Bu ya. Selalu bersyukur ya Bu ya. Panjenengan termasuk ibu yang qanaah Bu, ibu yang nerimo ridho nggih Bu ya. Ibu mungkin ibu pernah semasa hidup ibu ya bersama anak-anak nggih, putra-putra tercinta panjenengan pernah mengalami ada titik maaf ya, kesulitan atau apa pas kebetulan itu. Ada keadaan yang mungkin memang urgent terus panjenengan mungkin apa yang harus aku lakukan, pernah nggak mengalami ada pada masa? Sering Mas, sering ketika contoh untuk waktu dekat ada study tour ya juga apa saya mikir study tour bayar segitu dari mana seperti itu. Akhirnya ya dapat jalan keluar, ternyata dapat apa bantuan dari omnya anaknya ini gitu. Jadi itu rezeki ya Bu ya. Iya. Terus kayak ini mulai untuk bayar itu perpisahan itu kan sudah di share gitu perpisahan. Nah saya juga mikir ini perpisahan harus ngumpulin ini seperti itu. Akhirnya saya ternyata ada peparnas ini, event peparnas dan saya ikut menjadi volunteer di situ. Dan itu kan bisa untuk menyambung lah. Betul. Ini panjenengan mendapatkan kebaikan ini tentunya hati panjenengan selalu terikat dengan Tuhan pasti ya Bu ya. Kalau sudah perbaikan hubungannya terhadap Tuhan ini pasti kebaikan pasti ada terus ya Bu ya. Bahkan di luar dugaan kita ternyata kok ya bersyukur tahu-tahu terpenuhi. Ibu merasakan juga ya Bu ya. Yang saya percaya cuman kalau Tuhan ngasih cobaan seperti ini pasti sih dia sudah ada rencana, ada solusi di situ. Wah, luar biasa sekali. Kami dapat pelajaran yang begitu luar biasa dari Ibu Evi dan mungkin sahabat bersama di rumah Ibu. Ibu kan punya putra 2 ya Bu ya. Saya yakin seorang ibu itu fitrahnya selalu sangat menyayangi dan mencintai. Mungkin maaf putra-putra panjenengan menyaksikan pada kesempatan kali ini ya, kita ngobrol-ngobrol seperti ini Bu. Mungkin Ibu bisa menyampaikan pesan seorang ibu kepada anak tercinta panjenengan, kedua putra panjenengan. Monggo Ibu, silahkan. Ya mungkin untuk anak-anak saya memang saya tidak bisa memberi yang terbaik.
yang baik, tapi saya memberi yang terbaik untuk mereka. Semoga mereka mengerti dan memahami Amin. bagaimana posisi dan kondisi ibunya. Ya. Dan semoga bisa membahagiakan panjenengan, selalu mengingat panjenengan dan Amin. ayahanda beliau ya. Ibu, ini kami terima kasih banyak panjenengan meluangkan waktu berbagi dengan kami dan TV 10. Ini mohon maaf ada rezeki sedikit melalui TV 10 Ibu. Panjenengan bisa Matur terima. nuwun. Semoga bisa meringankan sedikit-sedikit di kebutuhan keluarga panjenengan. Harapan kami panjenengan tetap semangat dan tidak putus asa. Semoga semakin semakin rezekinya semakin baik ke depannya. Yang paling utama jaga kondisi. Oke. Ibu, ini kami terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat. Salam buat putra-putra panjenengan dan semoga ibu panjenengan panjang umur, panjenengan juga semakin sehat. Dan ini terutama dagangan panjenengan semakin laris ya Bu ya, sempat semangat terus. Ya, makasih Ibu, matur sembah nuwun. Kami izin pamit. Monggo. Ya, mungkin untuk TV 10 semoga semakin sukses dan bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan, menjadi berkah bagi mereka. Amin, amin, matur sembah nuwun Ibu. Oke, izin pamit Bu, monggo Bu. Amin. Manusia yang batinnya terikat dengan Tuhannya, maka relatif tenang menjalani kehidupan ini, baik suka maupun duka, baik dalam keadaan sakit maupun keadaan sehat. Kondisi apapun, keadaan apapun, dia akan menerima, karena ini skenario yang terbaik dari Tuhannya. Bahkan ketika diuji oleh Tuhannya, manusia itu selalu bersabar. Sebagaimana dialami oleh keluarga Ibu Eva. Ibu Eva, beliau seorang penyandang disabilitas. Ketika beliau diuji dengan meninggalnya suami beliau, suami tercintanya, beliau menerima. Bahkan beliau bersabar menjalani apa yang sudah diamanahkan oleh suami beliau, yaitu membesarkan kedua putra tercintanya. Tak lain dan tak bukan demi suksesnya cita-cita putra-putrinya. Kita doakan semoga Ibu Eva senantiasa diberi sehat, kesehatan, dan orang tuanya, ibunda beliau dipanjangkan usianya, dan dagangannya semoga diberi kelancaran. Saksikan bersama, berbagi sama di episode selanjutnya hanya di TV 10.